relasi buruk antara PDI Perjuangan dan salah satu kader terbaik mereka, Presiden Joko Widodo, kembali memanas. Hal itu setelah sekjen partai berlambang banteng tersebut, Hasto Kristianto, menuding jika Jokowi telah meluncurkan operasi gelap guna merebut kursi Ketua Umum PDIP. Hasto menyebut ada menteri yang diutus Jokowi untuk bertemu Rias Rasyid guna membujuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Jokowi. Tuduhan serius itu jelas membuat heboh, apalagi di tengah rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati. Sebuah pertemuan yang bisa saja bermuara pada bergabungnya PDIP ke dalam koalisi Prabowo Gibran. Lalu, seberapa besar tudingan Hasto Kristianto terhadap Jokowi akan mempengaruhi game politik di balik rencana rekonsiliasi PDIP dan Prabowo? Kembali lagi di rapat kabinet bayangan. Betul. Dan Pak Presiden ya, kita ini kan ingin bangsa ini kan lebih damai lah ya, politik lebih stabil ya. Tapi kalau jagoan-jagoan utamanya ini masih kayaknya berseteru nih, kayaknya mimpi Pak Presiden ingin merangkul kayak agak susah. Iya, yang lebih susah itu merangkak terus. Ya, kan? makanya kita butuh galah untuk melenting ke atas. Sebagai Korea ini kan. Dan kita sudah bersama menteri-menteri ya. Sebagian Korea, sebagian lagi bukan. Ya. Tapi ada sebagian Korea, ada sebagian lagi Vietcong. Karena lebih parah daripada Korea ini kan. Tapi kita langsung aja perkenalkan menteri-menteri kita yang akan membahas situasi politik terkini nih ya. Dari sisi sebelah sana dulu. Menteri Perhubungan. Ya. Bang Ciko Hakim. Menteri Perhubungan Ciko Hakim. Dan sebelahnya nih, Rey. Ya, seperti biasa dengan takzim kita kenalkan seorang pembina jamaah dan majelis taklim. Betul. Yang tidak ada perdebatan di situ. Betul. Diskusi satu arah. Di tempat beliau itu toanya boleh 100 desibel atau di bawah 100 desibel boleh. Tidak akan dilarang. Dan tergantung harga mau ngarahnya kemana. Oke, Menteri Agama kita Adi Praitno. Coba tes dulu. Menyengsarakan. Coba. Menyesengsarakan. Asli Anda Madura. Real Madura. Asli real Madura. Real. Oke, berikutnya nih karena ini ya. Ya, dengan kostum Jenderal Sudirman ini, walaupun Majen kan. Majen. Tituler ya. Ya. Dengan tagline-nya, satu kokam tersakiti, sejuta kokam tersakiti. Betul, dan biasanya orang jadi Menteri Pertahanan itu jalurnya Marinir, Kopassus, Kostrad, atau Unhan gitu ya. Ini enggak bos, jalurnya Kokam Muhammadiyah ini kan. Bisa. Oke, Menteri Pertahanan kita Daniel Anzar Simanjuntak. Yang berikutnya nih ya, ini susah ya, kepala Intel kita bang. Ya. Bukan karena jago juga, cuma karena kumis saja kan. Jadi kepala Intel, supaya mirip ya kan. Ada kesinambungan kan, kita pengennya keberlanjutan. Intel ini harus minimal kumis. Ya, ada kepala badan intelijen kita, Bang Zulfalina. Oke, Pak Presiden, gimana? Kita lempar dulu kaset pres. Kaset pres? Ya. Sebelum Anda kami lempar jadi gubernur. Nah ini sebelum kita mulai rapat kabinet, saya ingin menyampaikan dulu laporan yang bisa dibilang cukup mengejutkan. Ini dia, kita tayangkan bersama. Yang satu ini adalah soal tudingan dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, yang bilang kalau Presiden Joko Widodo ini ingin berebut kursi ketua umum dari partai berlambang banteng. Dalam pernyataannya tanggal 2 April kemarin, Pak Hasto ini bilang kalau ada seorang menteri kepercayaan dari Jokowi yang bahkan ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar bisa menyerahkan kursi ketum PDI Perjuangan kepada Joko Widodo. Nah, nggak pakai lama tentunya tudingan ini juga langsung direspons ya oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan simak bersama apa nih kira-kira komentarnya. Bapak kemarin bilang Bapak mau merebut kursi PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Kursi ketua umum. Ketua umum. Bukan Golkar. Pak Jokowi kemudian Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut
Masa semua mau direbutin semua? Terima kasih Bapak Presiden. Jangan seperti itu. Nah itu tuh tadi ya komentar dari Presiden Jokowi. Jadi katanya loh bukan Golkar, kenapa sekarang jadi PDI Perjuangan? Apa jangan-jangan habis ini Gerindra juga disebut-sebut? Coba Langsung kita ketawanya tadi tanya. Pak Jokowi tutup Aduh mata apa jangan buka mata dong, ketawa coba tadi? kita lihat lagi puter ulang ya. Durasi Dinda. Jadi gimana ini kemarin disebut Golkar, sekarang PDI Perjuangan, jangan-jangan nanti Gerindra Bang. Enggak, kamu tanya dulu Menteri Perhubungan kita lah. Kita tanya Buka dulu ya. Setras, coba Boleh. Gimana? Silakan. Gimana apanya nih? Jadi bener nggak nih komentar dari Hasto Kristianto Jadi, sang sekjen? kalau saya sendiri nggak mengetahui persis ya jalan ceritanya. Tapi kita kalau bicara soal teori politik, tentunya seorang politisi tanpa partai politik itu sebenarnya seperti gelandangan ya. Waduh. Gitu ya. Siapapun itu. Kita nggak bicara soal seorang Presiden Jokowi atau presiden siapapun presidennya. Tapi artinya kan kita mengetahui bahwa negara ini menganut sistem partai politik ada di konstitusi kita. Nah, sistemnya jelas gitu. Semua harus dicalonkan oleh partai politik. Nah, keinginan untuk berkuasa berkesinambungan tentunya harus melalui partai politik. Nah, kalau kita bicara seorang presiden misalnya, seorang Presiden Jokowi yang sekarang sepertinya nampaknya juga sudah meninggalkan partai kami, PDI Perjuangan. Oh, bukan PDI, Bang. Ya, sepertinya kan secara perilaku kan kayaknya bukan lagi ya. Nah, ini kita lihat aja dari situ. Nah, ini kan juga tentunya kalau saya menjadi dia ya saya kelimpungan. Kalau memang tidak ingin 100% pensiun, ingin masih mempunyai semacam cawe-cawe di pemerintahan berikutnya. Dan ini kan kelihatannya seperti itu. Apa yang kita lihat Pak Jokowi ini seperti juga menitipkan putranya sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo kan begitu ya. Jadi artinya suatu hal yang sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh Sekjen. Kalau dia ingin merebut salah satu partai politik yang ada di Indonesia. Termasuk PDI Perjuangan. Termasuk apalagi PDI Perjuangan karena kan memang beliau berangkatnya dari situ gitu. Sangat masuk akal. Itu yang pertama kali yang tentunya on top of mind-nya yang perlu saya ambil duluan ya inilah kalau bisa nih kan. Kalau ini nggak bisa ya yang lain lah gitu kira-kira. Daripada rumah tetangga, rumah sendiri dulu diusahakan gitu maksudnya gitu Pak. Akhirnya sekarang kan mencoba rumah tetangga, kabarnya begitu. Karena rumah sendiri mentok. Rumah sendiri udah mentok. Kita tanya kepala intel kita kali ya. Nih aku bacakan lagi aja ya pernyataan Sekjennya Bang Ciko. Dengan mengimpersonate beliau Iya, kan. dengan nada-nadanya, coba nada-nadanya. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan antara 5-6 bulan, enggak mirip lah ya. Ada seseorang pertemuan dalam suasana Mendoknya kurang loh. Iya, pura-pura gue susah lah. Jadi Rifana lebih jago niruin beliau. Oke, benar. Ya. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan antara 5 sampai 6 bulan, ada seseorang menteri yang powerful. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Riaz Rashid oleh Presiden Jokowi. Jadi menteri ini ditugaskan untuk bertemu Riaz Rashid oleh Presiden Jokowi. Menterinya powerful. Powerful. Ya. Nah, mungkin seumuran Riaz Rashid yang powerful kira-kira siapa? Mungkin bos beliau juga bisa. Ya. Pak Riaz Rashid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Nah, coba Pak Kepala Intel diurai dulu. Pertama yang powerful itu siapa? Ya kan? Nah, kedua kenapa Pak Riaz Rashid? Betul. Ya, jadi kalau bicara menteri tadi, itu kan bisa misalnya Pak Luhut. Ya kan? Top of mind ya. Powerful. Iya, iya. Siapa lagi? Pak Luhut. Pak Luhut. Pak Luhut nggak ada lagi. Artinya yang juga dipercaya oleh Pak Jokowi, iya kan? Ada Pak Muhajir. Ya tapi konteksnya Powerful. ini kan powerful. Sebut sampai 3 kali Supaya masih ada Pak Luhut. Muhammadiyah satu, kasih Pak Muhajir. Kuota Perwakilan kuota. Jangan AKBP sendiri situ, Pak. Ya kan? Nah, Pak Luhut. Kemudian saya kok agak bingung ya, di mana konteksnya yang namanya Pak Riaz Rashid ini dengan Bu Mega. Karena memang sejak lama dari dulu, waktu saya masih aktif di PDIP nggak pernah ada. Ini nggak connect gitu. Ini cerita seperti cerita mistik ini. Waduh. Ya kan? Nah kita bahaya kalau cerita mistik ini. Ini cerita hayalan. Pak Riaz Rashid mengatur pertemuan agar Bu Mega nggak tanggung-tanggung loh. Minta supaya Bu Mega menyerahkan ketua umum kepada Pak Jokowi. Lewat menteri yang powerful. Yang powerful. Iya. Jadi kan udah nggak masuk akal ini menurut Jadi saya. maksudnya tuh statementnya Sekjen tadi ngadi-ngadi aja nih. Ya. Coba bahasanya lebih. Oh iya. 70 dan Oke. apel 80. Baik, Bahasa baik. klise dan Chandra dan Ini kan bahasa imajinatif. Imajiner. Ya, imajiner. Ya kan dulu ada dialog imajiner dengan Bung Karno. Sekarang ada juga dialog imajiner dengan Riaz Ibu Rashid. Mega dengan Riaz Rashid dan menteri senior itu.
Nah, saya khawatir Menteri ini powerful. Menteri powerful. Belum tentu senior. Ya, Menteri powerful. Nah, jadi menurut saya ini adalah dialog imajiner yang ya kalau mau dibahas menarik juga. Ya. Tapi kalau nggak mau dibahas juga nggak apa-apa. Orang imajiner kok, ya kan? Karena dari segi intelijen. Tapi kan sekjen partai yang ngomong. Sabar dulu. Pak Intel. Ya kan ini begini. Iya. Kita kan udah bilang Mas Hasto ini mengeluarkan pernyataan terus di dalam PDIP, ya kan? Elit partai ya, elit partai yang satu-satunya yang tidak pernah berhenti, setiap hari membuat statement-statement. Akhirnya statement itu ya ada yang memang menguntungkan PDIP, ada yang merugikan juga. Makanya kita bilang Mas Hasto ini akhirnya nyuci piring. Hah? Ya kan gini, biasanya kalau orang pesta, itu kan ada orang lain yang nyuci piring. Nah kalau Mas Hasto ini, dia bikin pesta, dia sendiri dong yang cuci piring. Jangan suruh orang, Ciko suruh cuci piring kan. Meskipun Ciko juga mau sebenarnya. Ya mau dong. Tapi piring, dia mangkok aja yang kecil, nggak mau piring yang gede. Jangan-jangan lagi cuci piring nih. Nah jadi Ini kan. itu yang kita khawatirkan. Janganlah di dalam politik ini bermain-main dengan pikiran-pikiran yang liar, yang imajiner. Karena problemnya itu Pak Rias Rasyid, kalau dia bilang Pratikno, ya kan? Atau tokoh-tokoh misalnya Eros Jarot yang diutus gitu kan? Atau intelektual tuh misalnya yang di sekitar Bu Mega dulu ada Prof. Koni gitu ya. Ya, kan gitu. Jadi kalau begini nih jauh sekali Pak Rias Rasyid, bayangkan di suatu tempat yang antah berantah, tiba-tiba bertemu dengan Ibu Mega, minta supaya Ngasih ketua umum ke Pak Jokowi. melalui menteri yang Powerful. Tapi jangan-jangan memang Pak Rias memang dekat sama Ibu Mega, Bang. Sering memberikan advice sehingga Abang aja nggak tahu mungkin. selama ini kita Informasi intelijen Abang. menurut saya kita nggak dengar lah. Dan kalau begitu-gitu mana mungkin terbuka. Ini sekjen pula yang cerita, ini kan kerjaan-kerjaan rahasia. Oke. Masa sekjen membuka ini? Kalau nggak imajiner apa? Oke, kita ke Menteri Perhubungan dulu nih. Itu Saya rasa kalau kedekatan Bu Mega dengan siapapun nggak ada yang bisa 100% meyakini bahwa lebih tahu lah ya siapa yang lebih dekat. Itu aja. Mungkin Bang Zulfan tentunya karena pernah berada di PD Perjuangan dan masuk dalam lingkaran itu merasa tentu apa yang dilihat aja dan apa yang dirasa. Ya. Tapi kan kita juga belum tentu tahu 100%. Nah, saya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Gitu. Tetapi kembali lagi kalau kita bicara soal di luar cerita detailnya, tapi saya tetap stick dengan apa yang teori saya tadi, bahwa seorang politisi itu sangat mungkin dan sangat harus mempunyai partai politik. Nah ini yang Pak Jokowi sampai hari ini kan tidak punya partai politik. Gitu, Situasinya masuk akal ya. Situasinya masuk akal, terlepas itu memintanya lewat Rias Rasyid, Pak Pratikno, atau Pak Luhut, atau Pak Luhut, atau Pak Luhut, ya kan? Pak Luhut kita sebut 3 kali kan, kemungkinannya paling besar soalnya. Jadi, tapi itu besides the point. Ya kan? Gambar besarnya adalah apakah mungkin seorang Presiden Jokowi trying to shop untuk membelanja partai, ya itu sangat-sangat dimungkinkan. Tapi bagaimana dengan Bang Zulfan bilang ini dialog imajiner, artinya itu imajinasi Pak Sekjen aja. Ya bagi yang tidak tahu kedekatan Ibu dengan Pak Rias Rasyid tentu akan berpikir begitu. Gitu. Oke. Nah, saya sendiri juga nggak tahu, tetapi saya lebih percaya Pak Sekjen. Mohon maaf nih Pak Zulfan. Bagaimana mengkategorisasi itu dialog itu real atau dialog itu imajiner, Bang? Ya, Andi Partai dijawabnya usai jeda. Gue udah tahu. Kami akan segera kembali. Iklan. Orang yang tidak senang kepada Prabowo dan Gibran, semua sekarang menyerangnya Jokowi. Tidak menyerang Prabowo, tidak menyerang Gibran adalah soal MK ya. Tapi semuanya kan arahnya menyerang Jokowi. Bagaimana mendiskreditkan, memojokkan, sehingga Jokowi itu tidak bisa bernapas. Kembali lagi di rapat kabinet bayangan dan seru banget tadi. Kita lempar ke Pak Kepala Intel gimana cara membedakan yang imajiner. Tapi lanjut ya silakan. Lanjut. Sebelum ke Menhan ya. Ya, jadi saya mengatakan tadi ini kan sesuatu pekerjaan yang tidak main-main, ya kan, yang sangat rahasia begitu. Kalau ini diumbar, diekspos secara terbuka, ini apalagi yang rahasia di dalam PDI Perjuangan ini, ya kan gitu. Terutama dalam kepribadian ibu yang betul-betul sesuatu itu harus disimpan,
dikeluarkan nanti, tidak diumbar begitu. Nah, kemudian ini bisa jadi juga pengalihan isu. Ada pengalihan isu. Serem amat. Dari segi intelijen kan, ini isu mengarahnya kemana nih? Ya, angket atau apa? Diarahkan ini isu ke sini. Ada lagi Pak Jokowi. Pokoknya sekarang kan semua orang yang tidak senang kepada Prabowo dan Gibran, semua sekarang menyerangnya Jokowi. Tidak menyerang Prabowo, tidak menyerang Gibran adalah soal MK ya. Tapi semuanya kan arahnya menyerang Jokowi. Bagaimana mendiskreditkan, memojokkan, sehingga Jokowi itu tidak bisa bernapas. Ya kan? Seperti ikan arwarna yang kita kasih racun di apa itu? Di akuarium. Nah, jadi begitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa Jokowi ini harus dipojokkan. Saya nggak yakin ngapain pula Jokowi mau ngambil PDIP. Nggak perlu. Atau mungkin gara-gara ini heboh ini malah diambil beneran Bang, jangan-jangan. Apa? Gara-gara heboh bisa menginspirasi. Bisa jadi, bisa Pak jadi. Kabin kan pernah cerita, Pak Jokowi itu kalau marah bedanya sama enggak. Ya, kalau marah ketawanya tutup mata. Nah, tadi tutup mata nggak? Tutup mata tadi. Kalau tutup mata tuh bahaya. Bisa jadi betul-betul beralih nih PDIP ke Pak Jokowi, ya kan? Malah menginspirasi ya. Ya, tapi saya kira janganlah. Biar aja partai politik ini berjalan seperti apa yang ada sekarang. Pak Jokowi dengan posisinya yang ada sekarang dan ke depan dia ya kembali walaupun bukan presiden tidak perlu juga memimpin partai barangkali. Dan ini kan tingkat kepercayaan Pak Jokowi kepada Prabowo itu kan tinggi sekali. Ya. Kemudian di situ ada Gibran anaknya. Jadi udahlah dia nggak usah terlalu banyak melakukan manuver-manuver politik. Oleh karena itu saya tidak yakin bahwa dia mau ambil alih PDI. Berarti kan ini kemauan Jokowi. Jokowi sampaikan kepada Rias Rasid atau kepada Menteri Powerful. Menteri yang powerful tadi, tolong sampaikan ke Ibu Mega. Berarti kan kemauan Jokowi, nggak mungkin. Kok tiba-tiba Jokowi dipaksa kan gitu, nggak mungkin. Tapi kalau kata Menteri Perhubungan, kalau nggak punya partai gelandangan politik. Ya enggak lah, banyak. Pak Kabin juga kebetulan nggak punya partai sekarang ya? Ya saya nggak punya partai, tapi hadir di mana-mana. Jadi Pak Jokowi itu bisa melakukan banyak hal. Bisa melakukan banyak hal, ya bisa ikut nanti seminar, bisa ke PBB, bisa macam-macam. Ini bikin ganggu dikit nggak omongan Pak Sekjen Restu? Ini menciptakan instabilitas keamanan dan politik ya? Ya ini biasa saja. Ini kan apa namanya dinamika yang biasa terjadi di dramaturgi politik kita. Nah, jadi terus terang dalam konteks ini ya Pak Prabowo misalnya sebagai presiden, Mas Gibran sebagai wapres nanti begitu, itu akan mendengar semua pihak begitu, dan tapi tetap keputusan di akhir terkait dengan misalnya kabinet nanti itu ya tetap dia ada di tangan Pak Prabowo. Itu pertama. Terkait dengan intrik macam-macam ya, di situasi politik ya tentu kami berlepas ya, apalagi ini masalah PDI Perjuangan. Tapi yang jelas Pak Prabowo memang ingin berkomunikasi dengan Ibu Megawati dan ingin berkomunikasi dengan dengan PDI Perjuangan. Kenapa? Karena memang kita punya sejarah panjang bersama dengan PDI, kan turun naik tuh hubungan dengan PDI. Jadi ya dengan PDI Perjuangan ini sebenarnya ya secara hubungan baik sekali. Oke, nanti kita elaborasi soal bagaimana masa depan PDI dan Gerindra ini ya. Tapi kita ke Menteri Agama tapi sedikit dulu. kalau bicara nanti dulu. Kalau bicara sejarah panjang, P3 itu lebih panjang lagi sejarahnya dengan PDIP. Tapi kan ternyata kan sekarang sudah mendukung Pak Prabowo kan? Mantap juga analisa intelijen Anda. Silakan Menteri Agama. Apa? Pak Hasto dulu. Seberapa masuk akal itu? Atau benar-benar real ini sebenarnya pertemuan itu? Dan gini Pak Menteri Agama, apakah ini menjadi wajah bahwa hubungan hubungan PDI Perjuangan junto Ibu Mega dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi junto Gerindra itu akan makin runyam nih wajahnya nih? Ya sebenarnya secara prinsip kalau mau jujur isu-isu yang terkait dengan suksesi kepemimpinan di partai politik yang mengaitkan dengan Pak Jokowi mungkin benar, mungkin juga salah. Tentu ini hanya menjadi konsumsi elit yang tidak bisa diakses oleh kelompok-kelompok Korea macam kau ini, nggak bisa.
Paling mungkin ya kita hanya mendapatkan informasi-informasi warung kopi, informasi-informasi liar. Tapi kalau sekelas sekjen bicara, apa mungkin berbohong? Kalau bicara tentang Pak Hasto, saya kira ini bagian dari separuh suara PDIP yang sesungguhnya, meski kita tahu bahwa suara resmi dari PDIP itu adalah Bu Megawati secara umum. Nah, yang ingin saya katakan adalah satu hal, kenapa Pak Hasto belakangan ini begitu agresif gitu ya, menyerang Jokowi, Gibran dan keluarga besarnya. Ini tentu bagian dari babak lanjut dari perang saudara yang saya kira dimulai sejak Pilpres beberapa bulan yang lalu. Jadi Pak Hasto ini sudah mulai mengungkap begitu banyak jeroan-jeroan politik di internal mereka yang melibatkan Pak Jokowi yang perlu disampaikan kepada publik. Bahwa satu misalnya Pak Hasto menyatakan sangat menyesal dan mungkin salah pilih orang ketika mengusung Gibran di Wali Kota Solo. Pak Hasto ingin tunjukkan kepada orang memilih Jokowi dan keluarga besarnya dalam konteks memberikan karpet merah kepada mereka sebagai pejabat publik adalah sebagai salah satu bentuk penyesalan yang cukup luar biasa kepada teman-teman PDIP. Dan tak mengherankan kalau kemudian at the end of the day-nya Pak Hasto ini satu persatu dia mengeluarkan cicilan-cicilan dalam tanda kutip borok-borok politiknya Pak Jokowi di internal mereka yang selama ini ditutup rapat-rapat. Ini sebagai ekspresi kekecewaan sebenarnya. Ditutup rapat-rapat oleh PDIP, oleh Pak Hasto. Karena dulu Jokowi adalah bagian dari keluarga besarnya Pak PDIP yang ditutup rapat apapun yang terjadi. Makanya kalau kita mengiris satu persatu statement-statement Pak Hasto, mulai dari jabatan presiden 3 periode, memperpanjang masa jabatan presiden dan seterusnya, bagi saya ini adalah perang yang tidak berkesudahan dari efek perang saudara yang menurut saya terkait dengan Pilpres di 2024. Dan saya menduga ini bukan senjata terakhir Pak Hasto bicara tentang Pak Jokowi. Ke depan akan begitu banyak vocab dan kosakata baru yang akan dikeluarkan oleh Pak Hasto. Saya membaca ini adalah ekspresi kekecewaan dan bahkan amarah ya dari sikap Pak Hasto dan elit-elit PDIP yang saya kira memang sudah memutuskan keluar dari barisan banteng ini. Makanya kalau mau jujur secara umum, kalau kita bicara Pilpres di 2024, Bang Daniel sama Prabowo senang betul. Nyaris tak pernah disentuh ini oleh kawan-kawan PDIP. Bang Ciko ini jarang mengkritik Pak Prabowo. Yang sering dikritik itu adalah Mas Gibran sama Pak Jokowi. Mulai MK dianggap Samsul, Asam Sulpat dan seterusnya. Tapi hebatnya ya. Masuk hebatnya. Masuk lagi. Ya, hebatnya. Hilang kita ini omongan. Jokowi tidak pernah membalas satupun apapun yang dikatakan oleh Hasto dan lain-lain. Tadi balas. Oh, itu bukan balas, itu menjawab. Kau ini nggak ngerti balas dengan jawab. Inilah. Aduh. Walaupun tadi ketawanya merem ya. Jadi saya kembali ke itu soal kemungkinan Pak Jokowi yang dikaitkan mungkin ingin menjadi ketua umum PDIP, sebelumnya juga dikaitkan dengan ketua umum Golkar. Tapi ingat loh, Pak Jokowi juga sebelumnya dikaitkan dengan soal kemungkinan menjadi bagian dari Gerindra. Jadi koalisi antara Jokowi dan Pak Prabowo itu seakan-akan salah satu konsesi politiknya Jokowi digerindrakan saat itu. Tapi kan semuanya tidak ada yang terbukti. Satu hal, bahwa dalam politik mungkin pembicaraan itu ada di bawah permukaan, hanya segelintir orang yang tahu, tidak diakses oleh semua orang, dan itu kemungkinan akan terjadi. Tapi karena terlanjur disampaikan kepada publik, barang ini tak akan terjadi. Mana yang lebih mungkin Bang? Gerindra, Golkar misalnya. Pak Jokowi Golkar aja, biar Golkar makin gede, kata orang Golkar. Apa itu Golkar? Dibandingkan ya misalnya salah satu blok di Golkar kan ada yang kayak gitu ekspresinya. Dibandingkan Pak Jokowi mending di Gerindra aja, jangan Golkar. Mana yang lebih mungkin? Atau PDI aja? Iya, PDI aja. Justru Pak Jokowi ini ada tawaran nanti dari Nasdem. Waduh. Tadi baru begini. Itu sudah lama, saya ini ngomong sama Pak Surya Paloh. Iya. 2014. Jauh lama banget. Nanti dulu. Inilah kau ini politik ini kan historis. Kau ini historis inilah Pak Wapres ini. Wapres ini nggak ngerti perjuangan kudeta pula nanti. Dan nggak ngerti pertemuan dalam suasana kerakyatan ini. Iya. Nah, jadi 2014 kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Surya Paloh itu mantap juga nih kalau misalnya Pak Jokowi mau menjadi ketua Dewan Pembina Nasdem. Tapi kan itu tidak terjadi berjalan terus sampai 2019. Nasdem sekarang dengan 71 kursi menarik juga buat Pak Jokowi kalau mau dijadikan ketua Dewan Pembina. Dewan Pakarnya Anies Baswedan kan? Iya. Ketua Dewan Pakar lah. Saya mau lanjut dulu. Tolong Kepala Intel diselesaikan dulu. Kalau kita breakdown satu persatu, Pak Jokowi dikaitkan dengan partai politik atau elit partai ini kan sejak tahun lalu.
Terutama misalnya ketika soal kemungkinan Jokowi dan Prabowo menyatu. Kan ada 3 kesepakatan politik yang sampailah ke kita-kita yang Korea-Korea. 1, Gibran jadi wakil Pak Prabowo. Yang kedua, soal komposisi kabinet mungkin akan dibelah 2 kewenangannya antara Jokowi dan Prabowo. Setelah itu Pak Jokowi menjadi bagian dari Gerindra dan itu menjadi orang penting. Kan itu yang sampai ke kita, Pak. Nah, fakta-fakta yang disampaikan ke kita yang Korea-Korea itu per hari ini nggak sampai, tidak terbukti bahwa Pak Jokowi menjadi bagian dari Gerindra. Karena rasa-rasanya Gerindra sulit memberikan partai politik yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto cukup lama, kemudian diberikan kepada Pak Jokowi, apapun dalilnya. Nah setelah itu, omongan Pak Hasto sehari 2 hari ini kan terjadi 6 bulan yang lalu. Bahwa Pak Jokowi melalui orang terdekatnya, Menteri Superpower, juga punya intensi untuk menjadi bagian dari Ketua Umum PDIP. Ini 6 bulan lalu. Ada yang terupdate, dikaitkan dengan Golkar, Pak. 2 bulan lalu. Dikaitkan dengan Golkar. Kenapa ini dikaitkan? Tentu sangat terkait dengan posisi Pak Jokowi yang saat ini itu menjadi pemain yang bebas transfer. Tapi benar dong kata Bang Ciko udah mentok di rumah sendiri masuk rumah tetangga tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya sebagai Menteri Agama tak boleh memprediksi yang suudzon. tapi apapun serba mungkin. Kenapa? Karena ada prediksi-prediksi yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya selama jadi presiden 2 periode ini kan sebenarnya tidak terlampau powerful. Jokowi periode pertama 5 tahun itu kan sepanjang menjadi presiden ini kan dianggap sebagai petugas partai. Kewenangan politiknya itu tidak terlampau determinan, bahkan inferior di bawah partai politik, salah satu PDIP. Jadi tidak terlampau merasa jadi presiden. Memasuki periode kedua Jokowi jadi presiden 2019, 2024. Pak Jokowi memang kelihatan begitu menikmati sebagai jadi presiden. Menikmati bulan madunya koalisi dengan Prabowo Subianto. Islah dan rekonsiliasi politik. Tapi ini hanya terjadi dalam kurun waktu setahun. Masuk tahun kedua COVID, Pak. Tahun ketiga COVID, Pak. Tahun keempat, Pak Jokowi tiba-tiba sudah mau lengser ke Prabowo. Jadi kalau mau jujur sebenarnya, di periode kedua, Jokowi jadi presiden, tidak terlampau menikmati juga jadi presiden. Karena dipangkas oleh pandemi COVID yang mengerikan. Jadi wajar kalau di periode kedua itu muncul isu jabatan presiden 3 periode, memperpanjang jabatan presiden karena persoalan COVID, dan dikaitkan dengan bagaimana Pak Jokowi itu selalu kelihatan ingin punya pengaruh politiknya post factum setelah tak lagi jadi presiden per tanggal 20 Oktober. Apalagi di situ ada Mas Wali Kota. Gibran Rakabuming Raka yang saya kira butuh mentor secara langsung oleh Pak Jokowi. Karena nggak mungkin Gibran itu dimentori oleh yang lain. Gibran ini apapun judulnya, bukan ketua umum partai. Relatif pendatang baru dalam konteks kancah politik nasional. Yang ketiga, yang paling penting, sangat mudah dibandingkan dengan yang lain. Secara emosional, belum diuji dalam konteks itu. Oleh karenanya cukup rasional kalau kemudian Pak Jokowi itu dikaitkan dengan partai politik tertentu, partai politik besar, hanya dengan cara itu. Pengaruh dan determinasi Pak Jokowi akan terus dipertimbangkan oleh yang lain. Begitu Pak jalan cerita ini menurut Menteri Agama. Iya, saya sedikit penjelasan. Gini, Bentar ada dulu. pertanyaan dari saya sebelum Anda menjelaskan. Bukan, jangan pertanyaan dulu. Saya ingin, ini soal 3 periode ya. Sudah berkali-kali saya menjelaskan. Tidak pernah Jokowi itu meminta menjadi presiden 3 periode. Atau memperpanjang masa jabatan. 3 periode itu lahir dari Bambang Susatyo. Ketika menjelang Munas Golkar, dia menyampaikan bahwa kita akan ada upaya untuk merubah konstitusi, bagaimana si Pak Jokowi bisa 3 periode. Pak Jokowi kan bilang ketika ditanya wartawan, bagaimana Pak itu ketua MPR bilang itu ada ingin menjilat saya, ingin menampar muka saya, ada kepentingan. Itu kan Jokowi menjelaskan itu. Jadi itu kita yang benar harus kita bilang yang benar ya. Tapi habis itu kan Pak Kepala Intel ingin tahu nggak siapa yang nuduh-nuduh 3 periode dan memperpanjang masa jabatan? Beliau ini partai curug-curug banteng ini. Itulah, tapi bukan kemauan Jokowi. Itu serius, ini orang dalam ini. Iya, tapi bukan kemauan Jokowi. Awal dari 3 periode. Kalau perpanjangan waktu, perpanjangan masa jabatan itu kan tulisannya Desmond almarhum yang begitu panjang. Tapi ini kan sebagai orang Intel masa yang dibahas apa yang terucap di luar sana. Coba bahasa ya, kan? dalam. Maksudnya apa yang terjadi behind closed door dong yang kita mau. Saya begini, yang tidak ada bukan agak Melayu, Bang. Melayu. Saya nggak yakin. Saya tidak yakin Jokowi sebodoh itu minta 3 periode.
Ini orang Solo, orang Jawa, masa sebodoh Nah, itu ngomong yang sama tidak Ibu Mega, terucap, misalnya tapi ngomong sama Ibu diartikan Mega 3 periode gitu. ya kan? Saya minta 3 periode, Bu. Itu nggak masuk akal saya. Tapi kan Pak Jokowi juga bilang, saya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, itu bahasa Loh, itu gimana? itu ada, itu kan boleh. Terus apa dong? Yang nggak boleh itu kita jawab di usai jeda. Nah, cepat, Tetaplah kami bersama. segera kembali. Kalau pemenang itu banyak saudara yang ngaku-ngaku. Iya betul. Jangankan Pak Prabowo, saya aja tiba-tiba banyak saudara loh. Kalau ada yang sampai bawa C salinan nggak? TPS gue menang loh, TPS gue menang loh. Ya, nah kalau tadi kan kita menganalisa Pak Sekjen PD Perjuangan nih kan, komentarnya gimana, seberapa mungkin, seberapa possible. Reaksinya Pak Jokowi itu tadi gimana, seberapa santai? Katanya Golkar. Nah, itu tuh gimana itu? Pak Jokowi kan punya daya tarik dan tentu daya tarik itu menguntungkan buat partai politik. Nah, dalam konteks kami misalnya Pak Prabowo, misalnya Gerindra terbuka dengan semua partai. Maksudnya dengan semua tokoh. Kalau Pak Jokowi mau masuk Gerindra silahkan, kan nggak ada masalah. Bahkan kalau siapa lagi mau masuk Gerindra, Mas Gibran mau masuk Gerindra silahkan. Semua orang bisa masuk Gerindra, tapi tentu melalui proses yang benar dan mengikuti aturan di Gerindra. Kalau dalam konteks Gerindra ya, dan itu biasa saja setiap orang. Kalau politik kan Bang Julvan dulu di PDIP, kemudian pindah ke mana? Ke Nasdem. Abang sempat ke Golkar juga Bang ya? Enggak ya? Pertama sebelum PDIP Golkar Tapi kan anggota hal-hal biasa. yang biasa saja. Jadi itu hal yang biasa saja. Dan saya pikir kalau kemudian Pak Jokowi nanti berlabuh di partai politik manapun, saya pikir akan menguntungkan partai tersebut. Tadi kan katanya terbuka untuk semua tokoh gitu, termasuk diantaranya kalau jabatannya ketua terbuka juga. Loh, ketua umum pasti Pak Prabowo. Tadi saya sebutkan mekanisme di Gerindra itu aktif sekali. Tapi gini, boleh nggak gue tambahin lagi? Gerindra Itu hanya ingin mendudukkan permasalahan ini, apakah mungkin seorang Jokowi mencari partai? Terlepas dari cerita-cerita detail yang tadi Bang Zulfan nggak percaya ada Rias Syahsid di sana dan lain-lain. Saya rasa ini masyarakat juga harus tahu, kita juga harus tahu bahwa sangat mungkin. Satu, Pak Jokowi kan kita lihat emang seneng cawe-cawe nih, ya kan? Dia naruh Gibran. Nah, kita bicara Pak Jokowi tentu kita bicara Gibran. Gibran ini partainya apa sekarang? Kan belum jelas nih. Sebagai wakil presiden, sepertinya kan perilaku dia kan jauh dari perilaku yang mengakui dari bahwa dia orang PDI Perjuangan. Nah, itu dulu ya. Ini KTA Bang Nah, ini dulu satu ya kan. Berarti kan Gibran juga membutuhkan itu. Nah, tapi kan bukan Gibran yang membutuhkan itu, ya kan? Ada Pratikno yang butuh itu, ya kan? Untuk keberlangsungan hidupnya di periode ke depan, ya kan? Ada juga, ada survival, ada orang-orang di sekeliling dia yang perlu survive untuk bertahan pemimpin ke depan. Jadi sangat mungkin seorang Presiden Jokowi yang sekarang nggak jelas partai politiknya apa, itu shopping for partai politik. Bang Iko, bukan maksudnya survive hidupnya itu gimana? Maksudnya? Survive hidup untuk tetap menjadi orang yang punya jabatan lah, bohong lah kalau nggak pengen punya jabatan, ya kan? Pak Erick Thohir misalnya, ya kan? Pak Bahlil misalnya, ya kan itu. Butuh cangkang ya butuh untuk cangkang. endorsement Jadi ya. ini bukan hanya untuk keberlangsungan seorang Jokowi yang sepertinya memang ingin berlangsung terus, ya kan, dengan menaruh Gibran sebagai wakil presiden, tapi juga seorang Gibran dan juga Pak Pratik, ya kan, ada Bahlil, ada Erik, ya dan lain-lain. Ada gerbong ini kan nggak bisa, udah kayak gerbong relawan, ya kan, nanti sama-sama Noel lagi, ya kan, Noel bingung juga nih sekarang mau gimana nih, ya kan kayak gitu. Gerindra Nggak tahu. Udah Gerindra ya, udah Gerindra. Tapi teman-teman Noel yang kemarin ke istana kan kita nggak jelas juga tuh apa jadi. Yang mana? Yang itulah yang kemarin relawan diundang makan-makan itu kan nggak semua Gerindra ya. Jadi sebenarnya kita nggak bicara ansih ini kepentingan Jokowi aja, tentu orang-orang di sekeliling dia juga berkepentingan juga ya, Pak Jokowi punya cangkang sehingga mereka terbawa lah di situ. Nah, tapi apakah ini menjadi terlepas dengan cerita detailnya apa betul ada unsur Pak Rias Syahsid dan lain-lain itu teknis lah itu teknis. Tapi cuaca besarnya kurang lebih begitu lah ya. Bukan sangat mungkin, bahkan tidak mungkin seorang Pak Jokowi tidak ingin shopping untuk partai politik. Seperti kemarin disampaikan Pak Prabowo di dibuka bersama Partai Amanat Nasional. Kalau hari ini kan biasa, kemudian kalau ada tipologi 3 teman gitu. Ketika berjuang, ketika susah tetap ada di samping, kemudian kedua ya ketika senang
kemudian kelihatan begitu, ketika susah dia kabur, dan itu biasa. Dan Pak Prabowo sudah sangat paham dengan tipologi-tipologi seperti itu. Dan hari ini wah banyak itu Mbak, banyak sekali seperti itu. Jadi tiap hari kirim CV, kemudian mengaku berjuang macam-macam ya. Tapi dalam posisi itu ya Pak Prabowo menghormati, ya mungkin mereka ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sekarang itu fasenya. Oh iya, kirim CV. Nggak ada pengumumannya Bang, kita juga kemana-mana. Kita bertiga juga mau Bang. Banyak pintu, bahkan ada yang ke jubir kirim, banyak itu. Tapi dan ini hal yang biasa. Pak Menhan begini kira-kira ceritanya. Jadi kalau pemenang itu banyak saudara yang ngaku-ngaku. Iya betul. Jangankan Pak Prabowo, saya aja tiba-tiba banyak saudara loh. Kalau ada yang sampai bawa C salinan nggak? TPS gue menang loh, TPS gue menang loh. Kalau dulu Kalau ada yang bawa C salinan lagi kan, Pak Prabowo ini kan orang yang sudah mengalami banyak hal, jadi bisa menilai orang. Gitu. Jadi menurut saya rakyat tidak usah khawatir. Gitu. Pak Prabowo tahu betul orang mana yang ingin tulus bekerja untuk Indonesia, mana yang tidak. Hari ini udah berapa CV yang terima? Dengan saya aja itu ada 25. Hari ini? Iya, hari ini 25 CV. Nanti kita lihat siapa aja ya. Saya juga banyak juga yang nitip-nitip badan ini. Bingung juga kita. Karena di podcast kita kadang-kadang dianggap mendukung 02, ya kan banyak juga dari berbagai daerah nitip ini nitip itu. Orang ini nitip ke abang pun habis ini podcast lagi. Enggak, Anda bayangkan misalnya yang tadi dukung 01 atau 03 tapi teriak kita ini kecurangan segala macam. Di belakang ada yang kontak kita. Nah, faktanya begitu. Naruh CV juga. Saya mau jelaskan ini. Rakyat kita itu harus dijelaskan, harus di dramaturgi politik ini. Ini bukan tentang perang ideologi. Ini bukan tentang perang akidah. Itu kan ada satu daerah misalnya kalau milih Prabowo kafir. Itu ada masih begitu. Di kampungmu ya, Bang? Di kampungmu ya. Saya mau katakan itu ini berhenti begini. Jadi saya mau katakan nggak mungkin kan saya sebutkan ada loh tokoh yang kalian puja-puja itu. Misalnya, itu hanya di panggung belakang dia sudah ngomong gitu, jaga diri. Tapi apa yang disampaikan Bung Daniel kan menegaskan apa yang saya sampaikan. Jadi makhluk politik itu punya kepentingan untuk keberlangsungan, survival, iya kan? Betul. Saya mau ini ada satu pepatah dulu, saya ingin sampaikan. Satu pepatah mengatakan, ya kan? Itu Rasulullah itu Nabi Muhammad ambil alih sedikit. Aduh, ini nggak berani kita potong. Jadi kita potong. Menteri Agama aja belum sampai nih kayaknya. Sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, tidak akan mencintaimu orang munafik. Dan tidak akan membencimu orang yang beriman. Orang munafik, semakin kau kasih uang, semakin dia tidak yakin sama kamu. Tapi orang yang beriman, kau kasih senyum saja mereka makin cinta kepada kamu. Nah, jadi persoalannya sekarang, memang apa yang disampaikan tadi banyak sekali, ya kan? Orang yang memang sudah menang itu banyak sekali yang datang macam-macam. Padahal tadi dia membenci, dibilang kafir lah, munafik lah, ini murtad, apalagi pedagang, pengusaha kan. Udah ada jalan-jalan ini. Kalau hubungan Jokowi sama PDI Perjuangan itu lebih ideologis, pragmatis, atau apa menurut Anda melihatnya? Udah wassalam Bang, nggak perlu pakai teori, udah wassalam. Jadi dibahas lagi lah ya. Udah wassalam itu. Karena Jokowi dianggap itu satu produk atau satu kalau di kopi itu, ini satu renceng dengan Prabowo. Jadi kalau dianggap permasalahan sama Jokowi itu krusial, berarti sama Prabowo juga akan terdampak. Nah itu gimana menurut Anda? Nggak ngerti saya dia renceng bahwa kopinya di... Itu kan rencengan itu kan kopi Madura. Oh iya. Kalau ditanya ke kita misalnya dalam warung-warung Madura misalnya antara hubungan dalam konteks ini Pak Jokowi dengan Bu Mega, saya mau tarik begitu aja. Kalau Pak Prabowo kepentingannya ada semua mantan presiden nanti itu harus bisa tetap bersanding dan bisa bekerja sama karena kepentingan Pak Prabowo ada keberlanjutan dan konteks makna keberlanjutannya Pak Prabowo itu bukan cuma melanjutkan Pak Jokowi tapi juga melanjutkan Pak SBY tapi juga melanjutkan apa yang ditinggalkan Ibu Megawati. Orang sering bilang ini yang mustahil, apa yang dipikirkan Pak Prabowo itu bagi masyarakat awam sering mustahil. Sama dengan orang bilang Pak Prabowo maju ketiga kali, keempat kali ini kalah lagi mustahil. Tetapi yang beliau yakini seringkali terjadi. Dan Pak Prabowo pasti akan bekerja berusaha bagaimana para mantan presiden ini
itu bisa duduk bersama untuk Indonesia yang lebih baik, dan itu pasti dikerjakan oleh Pak Prabowo. Sejauh ini Semaksimal. Anda bayangkan loh, tokoh-tokoh yang tadinya setiap hari jelek-jelekin Pak Prabowo, kemudian dirangkul Pak Prabowo, semuanya ngumpul bersama Pak Prabowo, itu bisa terjadi. Tapi kan satu rekonsiliasi Bang. Tapi yang satu lagi kan sama aja kayak kita naruh di akuarium arwana sama ikan cupang ini kan Bang kan. Yang punya akuarium pun digigit kan kadang-kadang. Analogi ke siapa maksudnya? Tapi itu tadi jangan terlalu sering diulang. Satu rencengkan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, itu gimana? Nggak pas lah. Pak Prabowo ini kan entitas yang berbeda, Pak Jokowi entitas yang berbeda. Nah, itu ideologinya PDI. Loh, itu harus begitu. Saya rasa Pak Prabowo juga lama-lama gerah Itu juga. bukan bahwa suatu ntar lama-lama bangunan Pak yang Prabowo sama. ingin membuktikan dia satu entitas, benar-benar dia nggak diajak ngomong nanti Pak Jokowi. Kan begitu lah. Kira-kira itu satu bangunan yang sama atau dua produk yang berbeda yang tidak saling berhubungan nih dalam proses negosiasi politik di antara Jokowi dan Prabowo gitu maksud lo kan Bang? Iya. Kalau menurut Bang Ciko ini barang terpisah. Ketika umpamanya Pak Prabowo ingin melakukan komunikasi politik dengan Bu Mega, saya rasa Pak Prabowo itu akan menentukan dirinya sendiri, nggak harus minta-minta. Gini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi pun saya beri keyakinan hal yang sama. Mereka paham porsinya masing-masing. Nah, tuh. Porsinya masing-masing ya. Anda coba perhatikan dialog sederhana antara Pak Prabowo dengan Pak Prabowo dengan Pak SBY. Pak Prabowo bilang, beliau senior saya akan tetap hormat. Apa kata Pak SBY? Tidak, beliau mantan bos saya. Tapi kemudian Pak SBY bilang, enggak, sekarang Anda bos saya. Ini pemimpin, dan saya yakin Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Bu Mega itu akan paham juga posisi-posisi. Jadi Pak Menhan ini ingin bilang begini, bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang tentara dan prajurit. Tahu kapan harus berbaris dan kapan harus memimpin. Hari ini memang tegak lurus kepada Pak Jokowi. Per tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo ingin mengatakan, saya lah presiden. Yang lain berbaris di belakang saya. Tapi yang penting, saya tuh penasaran aja sih tadi bicara soal rekonsiliasi. Nah, sejauh mana sih sebenarnya tadi kan udah disampaikan sama Pak Menhan nih, semuanya sudah diproses gitu, proses berjalan terus. Sejauh mana prosesnya nih antara Prabowo Subianto berusaha rekonsiliasi, nah gara-gara sampai ini Menteri Agama nih, dan apakah belibet saya. Betul, dan saya tambahkan Bu. Dengan siapa rekonsiliasinya? Bu Mega. Gini, saya Pak Prabowo dan apakah pernyataan Mas Hasto yang kencang sekali ke Pak Jokowi itu akan menghambat rekonsiliasi? Dan menghambat pertemuan dalam suasana kerakyatan. Dan gini, tidak ada rekonsiliasi antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo karena memang nggak pernah ada konflik. Kan biasa saja, kan Pak Bu Megawati pernah bersanding dengan Pak Prabowo, kemudian tidak bersanding, berhadap-hadapan secara politik, itu hal yang biasa. Kemudian ketemu lagi, itu hal yang biasa saja dalam politik Indonesia. Jadi menurut kita harus Anda, melihat menurut ini. Anda, jangan-jangan menurut Bu Mega nggak biasa juga Dan ini. menurut saya dalam konteks Pak Prabowo berulang kali misalnya ngobrol dengan kita, Bu Megawati itu orang yang luar biasa dalam konteks memegang komitmen beliau. Dan itu harus dihormati. Pak Bu Megawati itu yang dikagumi dari Bu Megawati bagi Pak Prabowo itu adalah beliau komit ketika beliau pegang satu keyakinan, dan kami yakin dalam konteks ini Pak Bu Megawati juga melihat hal yang sama ke Pak Prabowo. Makanya beliau ini ketika bertarung, ketika waktu selesai bertanding, mereka pasti akan bisa ketemu. Karena ini udah kayak adik kakak. Ini nggak kayak Pak SBY sama Bu Mega, nggak kayak gitu ya? Saya nggak tahu kalau Pak SBY dan Bu Mega. Yang jelas Pak Prabowo, saya berkeyakinan pasti akan ketemu. Bahkan sudah ada pembicaraan pendahuluan kan antara Bang Dasko dengan Mbak Puan. Mereka sudah bicara dan diskusi, dan insya Allah kalau enggak Lebaran atau ba'da Lebaran akan momentum bertemu. silaturahminya nanti ya. Mungkin memang nggak ada konflik antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini. Iya. Nggak ada. Jawab selain itu. Saya jeda. Makanya saya bilang langsung nggak ada. Ketika Pak Prabowo mencoba untuk merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik, partai-partai pengusungnya pasti tak happy. Perahu makin besar ini barang. Jatah menteri bisa berkurang. Masih di rapat kabinet bayangan, ini kayaknya tadi di sela-sela jeda. Sangat hangat sekali pembicaraannya ya. Ya, karena
Bang Daniel udah nyinggung-nyinggung CV ini Nah, tadi, makanya agak hangat. Tadi soalnya saya lihat-lihat ini malah presiden sama wakil presiden saya sibuk ngetik. Saya intip revisi CV, jadi mau dikirim juga lagi kan. Lupa. Iya, direktur total politiknya belum dimasukin ke CV terakhir. Ya. Itu yang paling ini ya, terbaru. Tapi kalau ngomongin rekonsiliasi yang baru-baru, ini juga ada pernyataan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang sempat senyum lebar katanya ya saat ditanya soal kemungkinan rekonsiliasi antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pasca Pilpres 2024. Karena di saat yang sama, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko juga bilang kalau dirinya ini intens berkomunikasi dengan Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Kayak yang tadi dibilang sama Menteri Pertahanan kita ya. Kira-kira apa nih arti dari senyumannya Mbak Puan? Insya Allah. Insya Allah. Apakah seperti 2019 lalu ketika Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung dan Pak Prabowo nanti PDIP itu bergabung, apapun apakah itu terjadi lagi dan Pak besar? Iya enggak ya? Kalau dari Bang Dasko sendiri undangannya memang ada. Komunikasi tiap hari mungkin. Nah tuh kan udah bersanding sebelah-sebelahan. Nah Mbak Puan juga kembali memberikan kode keras soal rencana rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dengan kubu Prabowo Subianto. Kita lihat tuh selfie bareng. Ini selfie ala-ala Gen Z nih ya kan. Pada 30 Maret lalu Mbak Puan menghadiri acara buka bersama di rumah Ketua TKN Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Rosan Ruslani, di mana kehadiran Puan ini juga dibaca sebagai hal yang wajar kalau kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Dirinya menilai bahwa komunikasi antara partai politik pasca pemilu itu tuh hal yang wajib dijalin supaya proses demokrasinya bisa berjalan baik dan juga matang. Atau kayak tadi katanya Bang Ciko ya, lagi sibuk cari tempat masing-masing. Saya nggak tahu, silakan nanti diinterpretasikan. Kita dengar dulu pernyataannya. Saya baru dapat dari kamu tuh, ada pertemuan dari antara Mbak Puan sama Pak Rosan ya. Saya nggak tahu apa terjadi apa tidak gitu. Dan kalaupun misalnya terjadi kan nggak apa-apa ya, bagus-bagus saja. Ini di bulan Ramadan makin banyak silaturahim, apalagi sambil buka puasa bersama itu kan nambah pahala sama yang naktir buka puasa bersamanya gitu. Nggak tahu ya berpengaruh besar atau tidak, tapi yang pasti kian mesranya antara Puan Maharani dengan kubu Prabowo Subianto ini juga dikatakan atau dinilai kian menggoyang rencana bergulirnya hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilu 2024. Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan menyebut jika proses hak angket bisa terus bergulir, andai mendapat dukungan politik dari setiap fraksi di DPR dengan melihat keuntungan bagi masyarakat secara luas, bukan semata hanya untuk memenuhi keinginan politik saja. Instruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket kalau dari Mbak Puan instruksinya seperti apa Mbak? Nggak ada instruksi. Nggak ada. Tuh nggak ada, jadi yang ada itu tadi selfie-nya yang pasti ada. Lo panggil ibu apa mbak sih sama Mbak Puan? Kalau Mevri kan tadi Mbak Puan, saya Ibu Puan kan Ketua DPR. Oh ya siap, salah lagi saya. Jadi apa judulnya nih? Bujuk rayu Prabowo goda PDIP. Nah, menurut Anda gimana? Menurut Anda. Menteri Agama. Nah begini, ada ayat di Fatwanya Al-Quran, gimana ada fatwanya? ayat di Al-Quran yang saya kira relevan. Al-Ma'idah ayat 2. Oh, bukan Al-Maidah 51. Cik Wahid agak trauma soal itu. 2017 ini. Bukan 51 ya. Ini soal ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Jadi ini soal bagaimana kerjasama dalam kebaikan, Mbak. Ya, dan jangan pernah bekerja sama dalam keburukan dan permusuhan. Nah ini yang terjadi nih dalam judul diskusi kita hari ini. Apa itu? Bagaimana Gerindra dan PDIP soal kemungkinan berkomunikasi, berkoalisi, itu bagus. Ini soal ta'awanu, kerjasama dalam hal-hal kebaikan. Supaya tak ada huru hara, tak ada resistensi dan tak ada perlawanan. Politik kita secara umum begitu. Ini adalah berkah Ramadan ya, yang harus kita syukuri. Karena Pilpres beberapa bulan yang lalu, efek residunya sampai saat ini belum selesai. Ramadan inilah yang akan membasuh segala-galanya. Prabowo begitu aktif, safari dan roadshow ke sejumlah elit-elit partai, ingin merangkul segala-galanya. Meski pada saat yang bersamaan secara alamiah, ketika Pak Prabowo mencoba untuk merangkul pihak-pihak yang kalah secara politik, partai-partai pengungsunya pasti tak happy. Perahu makin besar ini barang. Jatah menteri bisa berkurang. Konsesi-konsesi kabinet sejak awal
bisa goyang. Ini dong nggak happy dong. Oh enggak, kalau Gerindra pemenang. Merem aja 20 juga dapat. Tapi partai yang lain belum tentu. Apalagi cita-cita Gerindra ini udah tercapai kan? Betul, presiden sudah. Menteri bisa diambil semua juga bisa. Nah, menteri-menteri yang lain dari partai pengusung di koalisinya 02 tentu tidak happy dengan adanya upaya untuk merangkul pihak-pihak yang lain. Ini perahunya sudah tambun, Pak. Rentan karam juga ini barang. Ini sebenarnya sedang dipikirkan betul bagaimana membentuk satu postur kabinet langsing bisa kerja cepat tapi bisa merangkul semua kalangan. Maka dipilihlah bagaimana kira-kira orang yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi dan punya iman yang sejalan dengan Pak Prabowo Subianto. Ini perahunya Pak Jokowi hampir 90% tambun tapi jalan aja nih sampai 5 tahun. Kapan? Ini sekarang perahunya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kan berkuasa 90. sudah 10 tahun, Pak. Pak Prabowo baru mau berkuasa ini untuk 5 tahun yang masa yang akan datang. Jadi yang nitip proposal dan CV banyak ini barang. Jangankan yang menang, yang kalah pun banyak, Pak. Kalau yang menang nitip CV, minta jatah menteri wajar. Golkar sudah nyebut 5. Kalau mau jujur, yang utama paling minta 10. Tapi ini kan proposal todongan yang paling terbuka. Kemudian PAN, kemudian Demokrat, saya kira juga minta jatah yang sama. Tapi di luar itu partai-partai yang lain jangan-jangan bikin kerusuhan, bikin huru-hara di luar, juga bagian dari menitip proposal untuk masuk ke dalam itu, Pak. Kan itu berarti belum tentu marah betul ya? Betul. Kalau Mas Hasto itu marahnya betul atau proposal itu sebenarnya? Politik saling merangkul itu memang ada cipta kondisinya. Jangan-jangan memang gerakan-gerakan politik yang dibuat itu hanya untuk bergen, untuk menjadi bagian koalisi di dalamnya. Inilah yang saya kira memang bahwa saya tidak terlampau yakin ke depan itu ada partai politik yang iman politiknya 100% mau jadi oposisi. Mama ini masuk nggak nanti nih? Wah, kalau melihat statementnya goyang, Pak, nggak kayak dulu. Goyang Mama ini. Goyang. Tapi enggak, membaca statementnya Pak. Mama yang mana nih? Mama Budi deh. Pak Menteri Agama membaca statementnya Pak Hasto tadi yang agak keras, keras sekali ke Pak Jokowi, yang nggak tahu apakah keras juga ke Pak Prabowo. Tapi kita ulang-ulang Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan exiting presiden. Apakah ini juga bisa ini bagian dari meningkatkan bargain atau betul-betul memang mau ada front yang cukup panjang sehingga bisa mengganggu skema negosiasi antara Pak PDIP ini sejak awal bersayap, Pak. Keras ke Jokowi dan Gibran, tapi tidak kepada Prabowo. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita melihat kecenderungan pasca Pilpres, ini sekarang memang ada kecenderungan sudah mulai ingin membentur-benturkan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Kapan ini bulan madunya berakhir kan? Karena yang dianggap mengorkestrasi karena yang dianggap mengorkestrasi Pilpres 2024 adalah Pak Jokowi. Bansos yang dituju Pak Jokowi. Iya kan? Mobilisasi aparatus kekuasaan yang itu adalah Pak Presiden. Jadi orang saat ini sedang menilai setelah Pilpres selesai tinggal nunggu kira-kira kapan bulan madu ini berakhir antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Makanya Bang Ciko ini ngomong, Jokowi dengan Pak Prabowo bukan satu renceng ini. Jauh rencengnya, Pak. Bainas sama awal lubang sumur. Jauh kali. Nggak bisa dikait-kaitkan. Udah beda mazhab ini tinggal Tapi kan waktu. Satu renceng sama Pak Prabowo ada Mas Gibran. Oh itu kan iya. satu renceng. Kan? Prabowo kalau sudah jadi presiden. Tapi lebih renceng Daniel. Oh, udah melekat ya. Ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama. Kalau kepentingan politiknya renceng, Bang, satu saset. Iya kan ini satu renceng karena kepentingan politiknya sama, minimal sampai tanggal 20. Tapi per tanggal 20 saya nggak terlampau yakin renceng itu. Rencengnya bisa berserakan di mana-mana, Pak. Termasuk renceng Gibran dan Prabowo. Kan ini sudah mulai. Kau jangan pura-pura tahu Pak Presiden dan Wakil Pak Presiden. Termasuk kau juga. Kan sudah mulai bercerita. Oh iya dong, kan sudah mulai muncul ini isu-isu. Ini momen-momen penting Prabowo yang hanya diundang oleh partai-partai pengusungnya. Buka bersama dengan PAN, jangan dengan Pak Prabowo, Demokrat dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Orang kan nanya, wakil presiden terpilih kemana? Kok nggak diajak ini? Kemudian ada salaman. Bahasa Madura apa itu? Pokoknya nggak diajak lah intinya wakil presidennya. Kemudian Pak Prabowo Subianto diundang Presiden Cina sebagai presiden terpilih. Ini kan juga orang bertanya-tanya, Pak. Menhan rilisnya. Kan itu yang secara itu. Itu kan setelah diomong-omong di banyak medsos. Kalau tak ada omong-omong di banyak medsos nggak ada rilis-rilis itu. Ini kan untuk mengamputasi supaya tak ada adu domba. Bahwa ini ada kesan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini adalah sekufu sampai 5 tahun yang akan datang. Tapi Bang Kiko nggak begitu ceritanya. Ini sebentar lagi kok
per tanggal 20 Oktober satu renceng ini udah tak renceng-renceng lagi. Kalau Bang Daniel ini kayak Indomie sama mecinnya ini sama Pak Prabowo. Iya, kalau saya sebagai Oh iya. Kalau saya sebagai Menteri Agama, kepentingannya cuma satu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu aja. Siapapun yang jadi menteri, siapapun yang terpilih, yang penting kerjasama dalam kebaikan itu adalah yang utama. Itu aja, Pak. Gini, galaknya Pak Hasto akan merusak negosiasi nggak? Bagi saya enggak sih. Enggak sih. Karena ini jalan masing-masing aja. ini udah jalan masing-masing ini, Pak. Itu yang saya sebutkan. Dua arah yang berbeda. Karena bagi Pak Hasto sepertinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dua hal yang berbeda. Jadi sekalipun PDIP selalu mengatakan masalah utama mereka dengan Pak Jokowi, Gerindra nggak merasa terganggu. Kecuali Gerindra yang diganggu, kecuali Pak Prabowo yang diganggu, muncullah Bang Daniel ke permukaan. Kalau Pak Jokowi yang diganggu, dalam tanda kutip ya, diserang, dikritik, Gibran hampir tiap hari itu dibully oleh Pak Hasto. Saya kira Gerindra dan yang lainnya tak ada itu yang merasa terganggu dan yang lain. Per hari ini pun, ketika Gibran misalnya diserang secara terbuka, partai-partai koalisinya nggak ada yang bela, Pak. PAN tak ada yang bela, Demokrat tak ada yang bela, Golkar tak ada yang bela. Bang Habib kemarin itu berbaik hati untuk membela. Karena tim hukum, Bang Habib. Betul, tapi partai yang lain di mana pertanyaannya? Yang aktif kan tim hukum sekarang. Per hari ini kita tidak mendengar bahwa ketum-ketum partai, elit-elit partai di luar Gerindra membela ketika mungkin. Wah, kalau tak diwawancara bikin rilis secara terbuka. Pak Presiden, sekarang kan pertarungan ini sudah bergeser. Ya, dari ranah pemilu menjadi ranah MK. Jadi kalau saya mengikuti sidang-sidang MK, setiap ada serangan kepada Pak Jokowi, itu selalu tim hukum 02 Prabowo Gibran itu selalu membela Pak Jokowi. Tim hukum, ya. Tim hukumnya membela, di mana? Coba Anda buktikan. Jadi menurut saya bahwa ini kan ada pergeseran. Oh, kalau gitu masih satu renceng berarti, Bang? Siapa? Pak Jokowi dan Pak Prabowo berarti? Menurut saya begini, makanya kita kan harus, jangan kita melihat orang itu selalu bermusuhan dengan pendekatan permusuhan. Kita harus melihat orang itu bahwa orang ini ada hati nurani. Tidak selalu saling berbohong atau saling menipu. Nah, saya melihat, udah berapa kali saya katakan di sini, tipe Prabowo itu bukan orang yang tidak menghormati, menghargai apa jasa orang. Itu tipenya Prabowo itu seperti itu. Oleh karena itu, saya tidak pernah melihat dia kalau ketemu Wiranto, walaupun dia pernah dilakukan sesuatu oleh Wiranto, selalu ketemu begini. Sama Luhut begini, sama Agung begini. Sering sekali, waktu kita masih DPR itu kalau ngopi-ngopi di Hotel Mulia, ya, selalu dia hormat begitu. Jadi kita kadang-kadang melihat Prabowo ini kita tidak mengenal bagaimana karakternya. Ini orang karakternya itu bisa menghargai dan tidak mudah melupakan jasa orang yang pernah membantu dia. Ini loh yang harus kita lihat. Jadi tidak semudah itu Prabowo akan meninggalkan Jokowi, ya sudah wassalam, nggak ada. Ini pasti ada perjalanan. Saya sudah prediksi dari bulan April 2023 waktu itu. Oh, kira 2014. 2023 di Total Politik saya jelaskan. Anies mau belajar filsafat. Ya, diinspirasi bukan bukan. Perspektif. Oh. Nah, jadi tutup acaranya. Ya, tapi ya kan historis nggak boleh kita lupa. Oh iya. Kau ini sama aja kan. Nah, jadi saya tidak melihat bahwa orang seperti Prabowo itu kalau dia sudah nanti Jokowi tidak berkuasa lagi tanggal 20 Oktober seperti kata Pak Menteri Agama, nanti udahlah Jokowi wassalam, kita jalan sendiri. Enggak. Menurut saya ini akan berlanjut tapi proporsional. Oke. Ya, artinya proporsinya seperti dikatakan tadi. Apakah sulit menyatukan mantan-mantan presiden ini, kecuali mungkin Ibu Mega ya, karena itu ada problem lain. Kalau ada SBY kan Ibu Mega nggak mau. Problem apa? Bukan dengan Prabowo. Bukan, dengan Pak SBY. Misalnya begini, bagaimana caranya, posisi apa yang akan diberikan? Yang lu udah tahu juga. Bukan, posisi apa yang diberikan oleh Pak Prabowo terhadap mantan-mantan presiden ini? Apakah menjadi one team press misalnya? Oke. Itu one team press yang paling senior kemudian menjadi koordinator, lalu menjadi anggota-anggota. Oke. Yang lain jadi anggota one team press misalnya. Nah, itu kan rekonsiliasi yang luar biasa menurut saya. Bang, gini Bang, Abang penjelasannya bagus banget tadi. Tapi nanti kita lanjutkan. Seperti Harmoko. Enggak benar-benar. Mau nanya serius Bang. Ya, kira-kira apa aja Bang faktor-faktor yang bisa membuat
Jokowi lagi, Prabowo dan PDI Perjuangan ini bisa rekonsiliasi, menyatu, dan apa juga yang bisa menjadi daya tolak, Bang? Serius nih pertanyaan. Bener. Ya udah, kalau abang mintanya usai jeda, boleh. Usai jeda aja kalau gitu. Aku udah tahu. Masa Pak Prabowo nggak berempati sama Pak Jokowi yang lagi digempur habis-habisan? Begini loh, Pak Prabowo tentu akan dalam posisi Pak Jokowi, dalam posisi Ibu Megawati. Masih di rapat kerja Kabinet Bayangan terakhir tadi. Ini jadi Menteri Perhubungan dulu nih. Jadi saya jelaskan dulu Oh pertanyaan. tuh kan. Oh iya, tadi saya tanya saya terakhir. Pak Kepala BIN ya. Ya, apa yang membuat faktor pendorong dan faktor penolak ini Hanya bisa di kabinet ini Kepala BIN bisa menjelaskan banyak hal ya. Top, Bos. Emang di kabinet yang lain enggak, Bang? Gimana, Bang? Kan harus silent. Abis ini jadi ketua e-sport. Silakan, Bang. Ya, jadi kalau saya melihat kalau tadi kita tidak setuju ya kalau kita bicara rekonsiliasi antara Ibu Mega dengan Prabowo karena memang betul tidak ada problem. Ya, 2019 sama-sama makan nasi goreng ya kan? Di rumahnya Bu Mega. Di Bu Mega. Jadi memang ini nggak ada problem. Historis dari keluarganya juga orang tuanya dulu tuh sampai sekarang menurut saya tidak ada problem antara Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi apa yang mau rekonsiliasi? Dan kemudian perannya Mbak Puan ya, perannya Mbak Puan juga cukup besar untuk bagaimana merekatkan ini antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Jadi saya kira ini clear lah, kalau Ibu Mega dengan Prabowo nggak ada masalah. Tetapi kan saya tahu betul Ibu Mega itu pertama misalnya dengan Pak SBY. Satu lagi dengan Amin Rais. Itu di depan saya kok ngomongnya Ibu. Ya. Kemudian satu lagi dengan Pak Jokowi sekarang. Itu sulit untuk kita bicara bagaimana rekonsiliasi, apalagi Ibu benar atau enggak kita nggak tahu, misalnya diminta serahkan ketua umum kepada Pak Jokowi makin nggak mungkin. Lewat Menteri Powerful. Menteri Powerful itu makin perantara Rias Rasyid. Baik, saya nggak tahu ya, tapi kalau saya nggak yakin dan kemudian Ibu Mega pun nggak mungkin melakukan itu. Bang, emang bukan satu renceng lagi-lagi. Jokowi dan Prabowo ini bukan satu renceng. Ini Abang. Lah begini, kan kita ini tadi kan bicara politik. Saya tidak yakin bahwa Prabowo kalau mau ketemu Ibu Mega tidak bicara dulu dengan Pak Jokowi. Sebagai Menhan kan? Itu loh. Benar nggak? Kan pasti dia ngomong. Oke. Paling tidak kan saya mau melakukan pendekatan-pendekatan. Kan Pak Jokowi mengatakan saya ini adalah jembatan. Silahkan gunakan saya sebagai jembatan komunikasi di antara partai-partai politik dan kepentingan-kepentingan politik lainnya. Makanya mengapa Surya Paloh ketemu Prabowo cepat sekali? Ya kan, Prabowo mendatangi Nasdem. Kan sebelumnya 2 hari sebelumnya kan Pak Surya Paloh ketemu sama Presiden Jokowi. Apa pembicaraannya? Pasti bagaimana rekonsiliasi antara Surya Paloh dengan Mas Prabowo. Nah, Prabowo ini besar hati. Ya kan? Artinya apa? Saya yang datang deh. Oke. Memang dalam agama itu begitu. Kau sebagai pemenang menghormati, menyayangi, bukan menghormati. Kau sebagai pemenang menyayangi yang kalah. Yang kalah menghormati yang menang. Oke. Itu pepatah itu harus kita pegang itu. Kita kasih pepatah ke Menteri Perhubungan dulu. Perhubungan. Apa nih? Hubungannya gimana? Soal rekonsiliasi saya sepakat bahwa nggak ada yang perlu direkonsiliasikan. Artinya memang ini kan ada kontestasi politik ya kan, kontestasi pilpres di sebuah sistem demokrasi ya wajar-wajar aja. Suatu hal yang biasa. Tapi kan dari tadi saya walaupun mengamini apa tadi soal adab seorang Pak Prabowo ya kan, sebagai orang yang kita jelas lah bibit bebet bobotnya kan jelas gitu ya. Begitu juga Bu Mega gitu ya, dan tokoh-tokoh bangsa lain. Ada yang nggak jelas, Bos. Kalau kita bicara Pak Prabowo, Bu Mega kan jelas sampai buyutnya kita tahu siapa, Bos. Ya kan? Sampai buyutnya kita tahu siapa. Ya. Jadi kalau ada sebagian pemimpin kan nggak jelas juga buyutnya siapa. Nah, ini jadi adabnya jelas. Oh, pantesan karena bapaknya begitu. Karena yang buyutnya gitu kan gitu ya. Kalau ada juga yang nggak jelas kan. Jadi
nggak bisa diraba-raba. Siapa yang nggak jelas? Ngagetkan gitu. Siapa yang nggak jelas? Manuver-manuvernya. Itu silahkan nanti ditafsir. Nah, ini satu hal. Ahli Tapi tafsir. yang lupa dibahas di sini satu ya. Kalau pertama sebelum saya mau bahas ini, saya cuma menyampaikan karena saya walaupun saya Menteri Perhubungan, tapi saya kemarin mendukung Pak Ganjar. Jadi kita sekarang masih ada di MK nih, ya. Jadi belum fix betul lah, ya, belum 100% betul lah bahwa Pak Prabowo ada presiden terpilih atau bahwa PDI Perjuangan adalah pemenang pemilu legislatif. Nah, ini harus diingat. Jadi tidak ada yang kalah di sini, Bang Zulfan. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat itu dengan asumsi nih, asumsinya kan di sini bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, dan asumsi yang satu lagi adalah PDI Perjuangan adalah partai terbesar. Ada azas kebutuhan juga di sini. Ini bukan masalah adab anak adab aja. Ini masalah 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, kalau dikurang-kurang nanti kurang, ya kan? Artinya punya kebutuhan masing-masing gitu. Bagi seorang presiden terpilih tentunya pingin sekali dekat dengan partai yang legislatifnya paling banyak. Nah, ini hal yang sebagai pendorong utama saya rasa, ya kan. Tetapi selain itu juga pendorongnya adalah ya bagaimana tadi dua tokoh bangsa ini bisa sama-sama membangun bangsa ke depan. Tidak harus berada dalam satu koalisi. Bisa juga PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, atau kalau misalnya dalam MK ini ada terjadi Pak Ganjar yang menang gitu, Pak Prabowo di luar pemerintahan, atau sebaliknya, itu hal-hal yang wajar. Tapi bagaimana caranya sama-sama membangun bangsa ke depan. Gitu. Itu aja. Jadi tadi pembahasannya lebih kepada soal adab, soal ada apa konflik atau tidak, tapi saya melihat dari kacamata politik aja bahwa ada presiden terpilih, ada satu pemimpin partai dengan perolehan suara kursi terbanyak di DPR. Ini sangat dibutuhkan. Oke, gimana? Udah habis bahasan? Belum. Pertanyaannya apa? Ini memang ada kebutuhan juga. Gitu. Oh iya, kan memang faktanya Pak Prabowo tentu ingin pemerintahan beliau nanti itu stabil dan bisa mengakselerasi kebijakan Indonesia yang maju. Nah, salah satunya adalah kekuatan di parlemen itu dibutuhkan. Nah, oleh sebab itulah tidak bisa dinafikan memang Pak Prabowo harus menambah kekuatan di parlemen. Nah, makanya itu secara praksis. Nah, pertanyaannya kenapa? Secara normatif, ini ya visinya Pak Prabowo mempersatukan Indonesia yang rekonsiliatif dan sebagainya. Itu visi utamanya Pak Prabowo. Nah, gitu. gimana dengan nanti posisi Pak Jokowi yang lagi honeymoon dengan Pak Prabowo ini jadi penghalang untuk negosiasi. Negosiasi dengan belum lagi PDI Perjuangan. belum lagi Sekjen Hasto tadi yang begitu keras kepada bahkan Mas Gibran, salah satu petitumnya di MK itu mendiskualifikasi Gibran loh. Gini loh, itu nggak jadi obstacle untuk ini. Tidak, kami tidak punya tidak melihat itu sebagai obstacle. Nggak masalah Gibran didiskualifikasi. Bukan itu. Lagi kompor Provokasi. Dalam konteks komunikasi politik, Pak Prabowo sama sekali tidak pernah menutup diri dan membatasi komunikasi itu. Even misalnya ini bermusuhan dengan ini, kemudian Pak Prabowo berteman dengan ini, kemudian nggak mau komunikasi, dengan dua-duanya beliau komunikasi. Artinya Pak Prabowo bila perlu, Pak Prabowo bisa menjadi jembatan terhadap mereka-mereka yang tidak saling suka. Tapi masa Pak Prabowo nggak berempati sama Pak Jokowi yang lagi digempur habis-habisan oleh begini PDI. loh, Pak Prabowo tentu akan dalam posisi Pak Jokowi, dalam posisi Ibu Megawati. Kepentingannya apa? Kepentingannya supaya kompak nih semuanya. Ketika Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati, Pak Prabowo tentu ingin semua mantan pemimpin, mantan presiden Indonesia itu bisa guyup begitu, bisa kompak. Bahkan dalam satu momentum Pak Prabowo sebut begini, memang idealnya Indonesia itu mantan-mantan presidennya itu dapat tugas khusus dari negara. Misalnya ya, Bu Megawati sekarang mengurusi BRIN. Langkah Pak Jokowi udah benar begitu. Nah, Pak Prabowo juga menginginkan misalnya Pak SBY misalnya nanti dapat tugas khusus apa. Kemudian Pak Presiden Amerika begitu. Semuanya ada tugas-tugas khusus. Ini kita nggak boleh menolak yang ideal tentunya. Tapi persoalannya kan ada yang praktikal yang harus diselesaikan. Kami gitu. Kami punya keyakinan semuanya punya kearifannya masing-masing. Dan pada titik tertentu akan ketemu tuh keseimbangan barunya. Nah, apa alat menuju keseimbangan barunya? Ya selain memang misalnya ya sebutlah kalau kita ingin gunakan kalimat rekonsiliasi gitu, ya tentu tadi kita berikan tugas khusus, kemudian
kita tempatkan pada posisi yang memang proporsional untuk mereka, itu bisa Tapi dilakukan. gitu Pak Kepala Bin. Ini kan ibaratnya yang ideal disebutkan oleh Pak Menhan tadi ini. Tapi ini kan ideal banget punya 11 orang Cristiano Ronaldo di lapangan, ini kan ideal banget. Tapi kan nggak semudah itu untuk mendudukkan orang. Realisasinya nanti akan seperti apa? Apa jangan-jangan kayak kata Menteri Agama tadi, penandanya nih tanggal 20 Oktober. Jadi kalau sekarang mungkin honeymoon dulu sama Pak Jokowi, nanti baru tuh. Gini loh, realistis. saya sebelum ke Pak ini, saya mau jawab gini. Pak Prabowo itu sering melakukan tugas-tugas mission of impossible itu loh. Ya saya punya keyakinan Pak Prabowo bisa melakukan ini semua. Contoh apa? Ya banyak hal ketika beliau bertugas panjang sekali bertugas sebagai Kopassus. Kemudian hari ini juga. Anda membayangkan ada nggak rasionalisasi kan orang anggap ketika Pak Prabowo kalah 2019 nih mati nih kartu Pak Prabowo karena sudah umur hidup kan? Bang, Anda hidup atau dihidupkan, dan hidup terus, Bang. Begitu. Anda ini cocok juga jadi ketua MPR ini ya. Nah, kalau dilihat-lihatnya dari terowongan. Legislatif. Oh iya, betul juga. Bisa. Coba silakan pandangan dari Kepala BIN seperti apa kira-kira? Di MK. Gimana Kepala Intel? Apa ini? Oh, Menteri Agama nggak ditanya ini. Sabar. Terakhir doa. Idealnya kayak begitu. Tapi apakah sesuatu yang ideal itu harus diwujudkan? Too good to be true apa realisasi? Dan lagi-lagi nih, gue masih ganjel nih Pak Kepala BIN. Masa Pak Prabowo nggak berempati sama Pak Jokowi lagi di Iya, jangan-jangan kosnya terlalu besar itu kan? Iya, lu Pak Jokowi lah bikin Pak Prabowo. Nanti boleh dijawab ya usai jeda ya Pak. Kami akan segera kembali. Tapi dalam politik kan orang tahu PDIP itu nggak ada masalah dengan Prabowo. Masalahnya dengan Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo harus melindungi Pak Jokowi dari kritikannya Bang Kiko dan kawan-kawan? Ketika dia butuh suara di parlemen untuk mengiyakan proyek dari China. Indah apabila jikalau Diko menonton Kabinet Bayangan, itu berarti Diko kalau Korea. Kita kembali. Korea Julpan. Korea Julpan. Jadi begini, persoalan rekonsiliasi atau antara Prabowo dengan Jokowi ini, tinggal kita lihat pendekatannya apa. Prabowo Mega dong Bang. Bukan, Prabowo Jokowi kan tadi, persoalan setelah 20 Oktober, kan pertanyaannya itu. Oh iya. Jangan lupa Pak Wapres. Oh, iya Inilah juga. menghayal juga ini. Iya. Jadi kita kalau pendekatan kita menggunakan pendekatan politik itu rasanya seperti itu, bahwa Pak Prabowo nanti akan meninggalkan Jokowi. Nggak mungkin ya Bang. Tapi kalau pendekatan Manusiawi. nurani, pendekatan kita kan juga manusia ini Empatinya. bukan besi, ya kan? Terlalu keras terus kalau besi itu gampang pisah. Dia kan ada hati juga. Nah makanya kita mengenal nggak Prabowo ini? Itu. Ciko agak kurang, Ya? Ciko. Kalau Kurang kita mengenal ini ya. mengenal yang namanya Prabowo, saya kan kenal dia juga cerita-cerita lagi nggak enak ya. Saya kan dulu kerja di Indokonsul. Oh, tempatnya Pak Cum. Ya. Ya kan? Di sini Sejak kapan Abang muncul? ada Heng Tombokan di situ, ada beberapa ekonom UI di situ, ada Pak Hartani yang punya Korindo itu. Ya kan? Kita sering kumpul dulu. Kita intens waktu itu karena Indokonsul mendapatkan bukan proyek dari Pak Rudini sebagai Mendagri untuk melakukan riset. Nanti dulu. Nanti dulu, kau nggak ngerti kau dengar Ini dulu. sejarah. Oh, historis juga kau Untuk aja. melakukan riset untuk otonomi daerah tingkat 2. Kita tahu betul, saya banyak cerita dari orang-orang dekat Pak Cum ya tentang bagaimana Prabowo. Karena pasti isu itu diceritakan. Ya, dari persoalan Taman Mini segala macam. Jadi orang itu ada respect kepada orang itu bukan hanya sekedar kepentingan. Oke. Tulus Gitu. ya Bang? Tulus, ada ketulusan. Nah ini yang harus kita lihat. Oke. Dia pasti akan hati-hati. Memang kalau secara politik kita bilang, ah udahlah, Prabowo setelah tanggal 2 pasti Jokowi itu dianggap nggak ada aja. Kalau Menteri Agama ini kan hati agak kurang nih Bang memang tadi kan dia. Bukan, dia kan pengamat politik. Kan bukan pengamat agama dia. Dia Menteri Agama tapi pengamat politik. Oh iya. Nah, saya pengamat politik tapi Menteri Agama. Oh, bukan. Coba langsung ke Menteri Agama dulu deh. Coba lah, Durasi Menteri Agama udah lah. habis nih. Kalau saya begini ya, ini kapasitasnya sebagai Menteri Agama. Tentu saya tidak mau menjawab ini dengan ayat ya. Tapi hal-hal yang sifatnya logis, transnasional.
Politik Pak Prabowo ini kan politik ta'awanu itu tadi. Politik tolong menolong. Al-Maidah berapa tadi? Al-Maidah ayat 2. Kan nggak perlu saya ulang. Jadi diskusi kita hari ini kesimpulannya politik Pak Prabowo adalah politik ta'awanu. Politik tolong menolong demi kebaikan. Kenapa? Prabowo secara psikologi politik nggak ada persoalan dengan Megawati Soekarno Putri. Dengan Pak SBY tidak ada persoalan secara psikologi politik. Dengan Pak Jokowi tidak ada persoalan secara politik. Justru yang menjadi bridging sebenarnya mempertemukan mantan-mantan presiden yang selama ini deadlock dalam konteks politik itu Pak Prabowo di masa yang akan datang, Pak. Dan itu yang sedang diusahakan. Nah kan yang menjadi pertanyaan adalah kalau Pak Jokowi dikritik terus sama Bang Kiko, Pak Hasto dan PDIP, apakah kemudian Pak Prabowo ini akan membela ataupun tidak? Itu urusan teknis. Apakah ketika misalnya SBY dan Mbak Megawati juga dikritik oleh yang lain, apakah Pak Prabowo ikut intervensi atau tidak? Itu urusan teknis. Yang ingin saya katakan adalah kepentingan Pak Prabowo ini adalah bagaimana jarak psikologis yang selama ini menjadi tembok tebal yang tidak bisa mempertemukan mantan-mantan presiden itu bisa dirangkul oleh Pak Prabowo Subianto. Ini yang sepertinya sedang diuji betul. Oleh karena itu bagi saya ini bagus sebenarnya. Ini satu momentum yang bisa menjadi trigger bahwa mantan-mantan presiden nanti ini ya bisa dalam satu barisan dan mendapatkan satu postur di mana pemerintahan yang akan datang ini mendapatkan posisi yang masing-masing. Itu saya akan terjadi dan itu yang terus akan dikerjakan oleh kan itu. Nah, ini nggak mungkin mudaratnya terlalu besar nih karena ini Ronaldo semua nih yang main. Nah, itu dia masalahnya. Messi semua nih di lapangan nih. Nah, problemnya adalah kan begini, bahwa Pak Prabowo akan baik dengan Pak Jokowi ya, tidak ada yang bisa membantah. Dengan Megawati, iya tak ada yang bisa membantah. Dengan PSBY tidak ada yang bisa membantah. Tapi yang menjadi persoalan apa adalah kan yang selama ini orang mengaitkan bahwa seakan-akan Pak Prabowo ini berada di bawah kontrol intervensi dari Pak Jokowi. Aku yakin nggak mungkin. Ketika Prabowo dilantik jadi presiden, tak ada satupun yang bisa mengontrol dan perintah-perintah Pak Prabowo Subianto. Bahwa hubungan baiknya dengan Pak Jokowi tetap ada, ya. Bahwa Pak Prabowo hubungan baiknya dengan dua mantan presiden sebelumnya, Megawati dan SBY, ya. Tapi jangan ada kesan bahwa Pak Prabowo itu bisa diatur-atur dan diperintah-perintah, apalagi didikti oleh yang lain. Bang, dalam nego-nego ini loh, kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini dianggap satu kesatuan, keberlanjutan. Bahkan di Tiongkok kemarin bilang saya ini basis fundamental saya adalah hubungan Pak Presidensi dengan Presiden Jokowi. Artinya ini kan menjadi satu tubuh gitu loh Bang. Ya. Nah, ketika satu tubuh, bagian tubuh Anda disakiti gitu, ditusuk atau disetrum, masa bagian tubuh yang lainnya bisa berangkul-rangkulan dan bercinta gitu kan? Agak canggih juga ya analogi ini kan. Iya. Langsung dijawab dalam negosiasi ini loh. Melebar. Iya begini memang, semua hal tak ada yang bisa membantah Mbak, bahwa Pak Prabowo dalam banyak hal ingin melanjutkan semua batu bata yang sudah menjadi legasi politiknya Pak Jokowi fix dan firm. Tapi dalam politik kan orang tahu, PDIP itu nggak ada masalah dengan Prabowo. Masalah dengan Pak Jokowi. Apakah Pak Prabowo harus melindungi Pak Jokowi dari kritikannya Bang Kiko dan kawan-kawan? Ketika dia butuh suara di parlemen untuk mengiyakan proyek dari China misalnya. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa begini. Artinya apa? Kan itu yang lebih penting ke depannya. Yang dilihat oleh saya sebagai Menteri Agama, ini urusan Pak Jokowi bukan lagi urusan personal, tapi untuk urusan umat dan bangsa. Jadi yang dipertaruhkan entah di Cina dan di negara-negara yang lain, selama itu menjadi satu legasi yang baik, dilanjutkan oleh Pak Prabowo, yang menjadi fondasinya Pak Jokowi akan dilanjutkan. Kan itu yang saya kira dua hal yang berbeda. Pak Prabowo itu tidak pernah mau terjebak pada konteks perasaan pribadi. Itu yang nggak pernah ingin Pak Prabowo tarik dalam konteks mengurusi bangsa dan negara. Nah oleh sebab itulah saya berkeyakinan nanti Pak Prabowo, kemudian Ibu Megawati, kemudian Pak Jokowi, Pak SBY itu bisa bareng-bareng kerja. Tapi dengan tadi itu dengan hal yang dengan proporsionalitas yang tepat gitu loh. Nah itulah fungsi-fungsi yang ingin didorong oleh Pak Prabowo supaya kemudian keguyuban itu tadi menggunakan istilah ta'awanu itu akan hadir. Makanya kan politik Pak Prabowo itu kan politik ta'awun, tolong menolong, politik gotong royong. Begitu, dan karakter itu yang selalu dibawa oleh Pak Prabowo. Kasih ayat dulu satu dong. Ya itu ta'awanu alal birri wa taqwa wa ta'awanu alal ismi wa udwan. Kayaknya cocok kita titip proposal juga ini. Kepala Intel masuk dulu kan, kasih dulu masuk biar kita tutup nih. Biar tutup untuk penutup Kasih dulu cerita Firaun dulu satu. Cerita Fir'aun. Nah, cerita Fir'aun ini kan tadi kita sudah cerita, ya kan?
Fir'aun itu kan semua anak laki-laki yang lahir kan dibunuh, ya kan? Kemudian dia memelihara Nabi Musa. Musa ini satu hari masih bayi menarik jenggotnya Fir'aun. Fir'aun marah, mau dibunuh anak ini. Istrinya datang, dia bilang jangan, ini kan anak kecil. Anak kecil, jadi sudah, kau taruh aja di situ batu bara, dimakan nggak sama dia? Kebetulan diambil sama Nabi Musa ini, dimakan batu bara. Batu bara gimana? Bara. Batu bara kan lagi rame juga kan? Iya, iya. Batu bara yang kalorinya bara. Kalau dibelek warnanya apa, Pak? Bara api. Akhirnya dia main tambah. Mentang-mentang anak Firaun. Nah, disitulah salah satu sebabnya bahwa Nabi Musa ini tidak lancar berbicara. Nah, pesannya, pesan moralnya? Pesannya adalah selalulah ada pendamping, ya, yang bisa menjelaskan hal-hal yang tidak bisa Anda jelaskan. Makanya Nabi Musa ini dilahirkanlah adanya Harun, Nabi Harun. Itu penting. Nah, jadi kita tidak boleh jalan sendiri. Pak Prabowo jadi presiden tidak boleh jalan sendiri, harus ada pendamping. Pendampingnya siapa? Yang utama yang selama ini mendampingi dia sebagai juru bicara di Kemenhan. Masuk itu barang. Makin kegeser kita. Oke, kalau gitu Presiden buka segmen silakan. Iya, kalau tadi mungkin ya kita masih jadi perdebatan ya antara yang imajinatif, imajinasi itu obrolan-obrolan antara Hasto Kristianto yang disampaikan tadi ya soal menteri-menteri powerful itu yang menyampaikan pengen merebut PDIP. Tapi kayaknya kalau yang tadi bukan imajinatif ya, kedekatan antara Daniel Anzar bersama dengan Prabowo Subianto. Merdeka! Merdeka! Baik, Merdeka! terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di rapat Kabinet Bayangan.